days I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya di JI Channel atau Jalan Iskandar Channel ya teman-teman ya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua berwisata, ngelanjutinnya kemarin ya. Jadi kemarin ya review singkatnya ya, jadi ke ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah ini saya berada di ini ya teman-teman ya, di Taman Tionghoa dan Museum HK ya teman-teman ya. Jadi ini suasana Taman Tionghoa kayak begini ya teman-teman ya. Jadi ini ada kantin Tionghoa juga di sini tuh, nih ada kantinnya. Terus di sini kayak kayak ya semacam gitulah. Ada ruangan khusus apa gitu. Nah di sini nih kayak gini teman-teman ya. Ini di tamannya ya, masih di tamannya teman-teman ya. Nah di sini ada bebatuan juga yang diukir-ukir kayak begitu. Ada tulisannya, terus ada patung-patung berbagai macam hewan ini teman-teman ya. Ada ayam, mungkin sio ya, sio mungkin kayak kalau orang Cina kan gitu ya. Kalau orang Cina itu ada sio apa, sio macan, sio apa gitu ya, sio babi. Soalnya di sini ada patung babinya juga tuh teman-teman ya. Nah kayak gini suasana teman-teman ya. Terus di sini ada tulisan juga nih di batunya kayak ya, kita kan orang Cina ya saya, jadi nggak tahu ya artinya apa ya. Nah di sini ada patung-patung ya, mungkin ya menceritakan itu aja ya teman-teman ya. Mungkin tokoh-tokoh Cina dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini, nah ini kayak siapa ya? Saya juga gak paham juga nih. Wow. Ya mohon maaf ya. Kalau yang paham tolong komentar di kolom komentar ya teman-teman ya. Biar kita sama-sama belajar. Jadi kalau teman-teman kesini bisa baca-baca di sini ya, ada keterangannya teman-teman. Nah ini ada yang terbarunya ya di museum ini, di Taman Tionghoa di sini ya. Kayak ada gitunya ya, yang tinggi juga atas, saya lupa lagi namanya apa ya. Nah di sini ada kayak patung-patung begini, kayak ya seolah-olah lagi berperang ya apa ya, lagi berjuang gitu teman-teman ya. Nah kayak begini ya. Nah, mungkin tokoh-tokoh Cina dulu mungkin ini ya melawan penjajah kali ya, melawan penjajah ya. Nah mungkin ya, saya juga gak paham juga ya maksud ininya ya. Jadi mohon maaf ya, sekali lagi tolong komentar di kolom komentar ya teman-teman ya, biar sama-sama kita belajar ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini suasana tamannya kayak begini ya teman-teman, jadi sangat sejuk dan ada minat. Sini ada ini juga ya, ada museum Cheng Ho juga, cuma belum buka ya. Jadi saya ke museum ini aja, Museum HK Indonesia teman-teman ya. Jadi gedungnya bulat ya teman-teman ya, keren pokoknya. Terus di sini di depan ada mobil listrik ya teman-teman ya. Tapi ini modelnya antik ya, mobil listriknya teman-teman ya, keren banget tuh, lihat tuh. Jadi seolah-olah mobil klasik ya, modelnya tuh keren banget ya. Jadi di sini di Taman Mini itu banyak sekali mobil listrik ya teman-teman ya, yang hilir mudiknya. Jadi mobil-mobil bensin itu harus parkir ya. Jadi kita juga naiknya kelilingnya mobil gratis, mobil listrik yang disediakan Taman Mini ya. Ini saya baru mau masuk ke Museum HK ya teman-teman ya. Nah ini suasananya kayak begini ya teman-teman ya. Jadi saya isi dulu buku tamu. Ini gratis ya teman-teman ya. Habis isi buku tamu ya dari mana gitu, kasih nomor telepon ya, baru keliling sini ya. Jadi ini cerita apa ya, singkatnya aja ya. Jadi Museum HK itu, gedung Museum HK Indonesia terdapat ada 3 ruangan teman-teman ya.
3 ruangan pamer ya teman-teman, masing-masing untuk Museum Tionghoa Indonesia, Museum HK Indonesia, dan Museum Yonding HK ya Indonesia. Yonding itu apa ya saja, mohon maaf ya. Kalau yang tahu silahkan itu lagi ya, berkomentar lagi di kolom komentar ya. Yonding itu apa ya, saya juga gak tahu ya. Jadi sejarah HK Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Tionghoa ya teman-teman ya, Tionghoa Indonesia khususnya teman-teman ya. Maka logislah bila dalam gedung museum ini diperkenalkan terlebih dahulu sejarah Tionghoa Indonesia ya. Orang HK Yonding Indonesia tidak sedikit jumlahnya ya, mereka banyak berkecimpung di bidang usaha obat-obatan atau farmasi ya teman-teman ya. Leluhur mereka bermukim di bangunan bundar yang disebut Tulou. Apa ya? Nah, yang tahu Tulou itu komentar lagi teman-teman. Yang disebut Tulou ya teman-teman ya. Digunakan pujian bangunan Tulou memiliki keunikan tersendiri ya teman-teman. Oleh sebab itu salah satu dari mereka yakni Cheng Lau dijadikan contoh pola Museum HK Indonesia ini. Jadi ini contoh ini ya dari Cheng Lau. Kalau saya baca salah ini, bacanya salah. Jadi ini ya teman-teman ya di komentar ya. Nah ini suasananya kayak begini ya. Jadi suasana ini saya sudah di lantai 2 ini ya teman-teman ya. Jadi di bawah itu kayak ada dikeli kayak mundur begitu, ada apa foto-foto para ini ya, para pejabat, para tokoh-tokoh ya. Nah ini di lantai 2 kayak begini teman-teman ya. Jadi ada keramik-keramik sumbangan dari mana gitu ya. Jadi pokoknya barang-barang bersejarah ya di sini ya teman-teman ya. Jadi suasananya kayak begini ya. Jadi di sini itu jadi ada beberapa ruangan ya pokoknya. Jadi bisa menceritakan sejarah kedatangan orang Tionghoa ke Pulau Nusantara ya intinya teman-teman ya. Juga menayangkan foto-foto profesi orang Tionghoa di era kolonial Belanda ya dulu ya. Jadi banyak sekali ininya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar di museum ini. Jadi ada ruang merah putih juga ya, berisi foto-foto tokoh Tionghoa yang berjasa terhadap nusa dan bangsa ya teman-teman ya. Intinya di sini itu jadi sejarah orang Tionghoa yang ya berkecimpung membela negara kita juga teman-teman ya. Jadi banyak sekali. Nah di sini juga bisa apa namanya? Jadi ini apa? Ngomongnya gue bingung. Jadi pokoknya menerangkan tentang Tionghoa di Indonesia ya, dari berbagai daerah ya, yang dari Aceh, Kalimantan Barat, Tangerang, Bangka Belitung dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Jadi di sini diceritakan ya, ini ada duit lama juga, tuh kayak begitu ya teman-teman ya. Jadi kita di sini belajar ya teman-teman ya. Jadi asik banget tempatnya. Jadi di sini banyak menceritakan kegiatan orang-orang Tionghoa ya, tentang keseniannya juga ya. Ada wayang kulitnya, ada gambang kromongnya dan lain-lainnya ya di sini pokoknya teman-teman ya, diceritakan semuanya ya. Nah di sini teman-teman ya ada ini ya, alat-alat gambang kromong ya teman-teman ya. Nah kelihatan ya teman-teman ya, peralatannya kayak begini ya. Kalau sekarang mah dilestarikan sama saudara-saudara kita yang dari Betawi sana ya teman-teman ya. Dari Betawi sana. Emang saya juga ngikut numpang juga nih di Betawi nih, kerja di Jakarta kan. Jadi kalau di Jakarta pinggiran-pinggiran kan masih ada lenong, masih ada ya pokoknya melestarikan gambang kromong ya. Kayak Tangerang pinggiran ya, kayak begitu Tangerang daerah Tangerang lah gitu teman-teman ya. Jadi suasananya kayak begini ya gedungnya teman-teman ya. Di dalamnya itu kayak begini ya. Jadi kita di sini bisa belajar budaya dan kesenian alat kerja orang-orang Tionghoa ya teman-teman ya. Contohnya kayak begini nih teman-teman ya.
Tuh ada kayak ini ada batiknya juga ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, keren banget tempatnya menurut saya. Jadi kita bisa belajar nih, ada barang-barang antik model zaman dulu. Nah ini teman-teman ya, kayak begini suasananya. Nah jadi menceritakan sejarah orang Tionghoa datang ke Nusantara ini teman-teman ya. Jadi apa, suku Hakka ya. Hakka ya suku kayaknya di Cina sono ya. Jadi yang merantau ke sini. Nah ini salah satunya contoh alat kerjanya kayak begini ya teman-teman ya, orang dulu ya, orang dari Tionghoa nih. Di sini ada rantang ya teman-teman ya, tuh lihat keren banget ya. Jadi rantang zaman dulu ya, tuh unik ya teman-teman ya, seperti yang di film-film itu. Ya, keren banget kan nih rantangnya nih, rantang zaman dulu. Nah ini koper ya, koper zaman dulu ya teman-teman. Jadi koper itu ternyata ada yang dari kayu juga ya teman-teman, lihat teman-teman ya. Antik dan unik ya tuh ya, koper zaman dulu, keren banget ya. Jadi koper juga ada yang dari kayu ya terbuatnya teman-teman ya. Jadi keren banget, silahkan dikunjungi ya buat teman-teman semua yang ada di Jakarta, seluruh Indonesia lah. Kalau lagi berkunjung ke Jakarta silahkan ke sini. Nah ini menggambarkan atau menceritakan suasana kamar pengantin ya teman-teman ya. Dan ada tandunya juga ya teman-teman ya. Jadi ini tandu orang Hakka ya. Nah ini sebentar lagi nih ada tandu orang Hakka. Nah ini kan kamar pengantin nih. Nah sebelahnya nih ada kayak tandu orang Hakka ya. Nah kayak gini teman-teman ya, orang Tionghoa sana ya. Jadi tandunya zaman dulu kayak begini ya, kayak di film-film itu ya teman-teman ya, yang dipikul itu pakai orang ya. Ini kanan itunya kan ada pegangannya tuh, tuh kan tandu orang Hakka ya teman-teman ya. Jadi ini ruangan ini memamerkan ruangan pengantin sama tandu orang Hakka tadi ya. Nah ini alat musiknya teman-teman ya. Jadi ini alat musik orang Tionghoa kayak begini ya teman-teman ya, keren banget ya. Tuh apa namanya ya, alat musik itu apa sih namanya, yang kayak dipetik juga ya. Kalau orang Sunda mah kacapi merenya, seperti kacapi lah menurut orang Sunda mah. Nah ini teman-teman ya, saya sudah di luar nih. Nah ini maksud saya ini nih ya, yang terbarunya itu di pagoda ini ya, tinggi banget ya. Jadi tapi sayang kita belum naik, bisa masuk ke dalam gitu, naik ke atas gitu teman, masuk ke dalam pagodanya ya. Karena masih tahap pembangunan ya teman-teman, tuh masih berantakan gitu teman-teman. Tapi kayaknya kalau sudah jadi udah boleh masuk, kayaknya keren banget ya. Jadi mungkin bisa foto-foto di dalam, bisa dipoto di atas menara itu ya, menara pagodanya gitu ya. Nah, jadi suasananya kayak begini ya, keren banget. Terus suasana juga asik, sangat nyaman ya, boleh dikunjungi bareng teman-teman kerja, keluarga, atau pasangan, atau baru mau jadian di sini ya, ngobrol-ngobrol di bawah pohon di gazebo-nya. Wadaw, ini tangganya juga keren ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian ya ocehan saya. Ocehan tidak berguna ya, mudah-mudahan sih berguna sih ya buat teman-teman semua ya. Ya kalau suka ya silahkan di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman ya. Ya kalau tidak suka ya di dislike aja ya. Jangan dihiraukan lah ya, ini mas sekedar hiburan ya teman-teman ya. Ini cukup sekian ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang sudah support channel ini ya, yang sudah selalu mendukung. Terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih banyak ya sudah mensupport channel sederhana ini ya. Ya walaupun ala kadarnya ya, sekemampuan saya aja ya. Ya mudah-mudahan video yang saya sajikan bermanfaat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.